Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan materi mengenai laporan keuangan konsolidasian perusahaan anak di luar negeri. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imade Agus Supayana, NIM 1817051181. Langsung saja ke materi yang pertama adalah penyusunan laporan konsolidasi perusahaan anak di luar negeri. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi perusahaan anak yang berada di luar negeri dapat dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah menjabarkan saldo rekening-rekening yang ada pada perusahaan anak atau neraca setelah penyelesaian yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang dalam negeri atau rupiah. Yang kedua adalah melakukan eliminasi terhadap saldo-saldo hak kepemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak. Saldo rekening utang piutang atau laba dari hasil transaksi antara kedua perusahaan afiliasi tersebut sesuai dengan metode pencatatan yang dipakai atau terdapat investasi saham-saham pada perusahaan anak dan sebagai kepemilikannya. Sekian dari presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Komar Kurniawan dengan NIM 1817051138. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai akuntansi perusahaan anak di luar negeri. Jadi, pada akuntansi perusahaan anak di luar negeri dan terkait laporan arus kas konsolidasian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama adalah perusahaan induk dan anak sama-sama memiliki saham. Dalam artian, dalam hubungan afiliasi perusahaan induk dan anak sama-sama memiliki saham afiliasi. Artinya, induk perusahaan memiliki saham di perusahaan anak, demikian pula sebaliknya. Kemudian selanjutnya, dikarenakan perusahaan anak berada di luar negeri, maka pada laporan individual perusahaan anak akan terdapat kurs mata uang asing di mana perusahaan tersebut berdiri. Sehingga pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi harus dirubah menggunakan kurs mata uang perusahaan induk. Kemudian selanjutnya adalah prosedur dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi untuk masing-masing entitas setidaknya terdiri dari yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, di mana laporan ini menyajikan alokasi dan sumber daya yang dikelola oleh entitas dalam satu periode. Kemudian, kedua adalah neraca, di mana laporan ini berfungsi untuk menunjukkan posisi keuangan dari entitas. Kemudian laporan arus kas yang berfungsi untuk menunjukkan keluar masuknya kas pada entitas. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Kemudian jika merujuk pada pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 11 paragraf ke-6, maka yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi ada 3, yaitu laporan realisasi anggaran, kemudian neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Saya rasa sekian yang ingin saya sampaikan mengenai akuntansi perusahaan anak di luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Putuni Lautami, NIM 1817051258. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai manfaat laporan konsolidasi. Jadi manfaat laporan konsolidasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditur, dan penyedia jasa lainnya. Yang kedua, yaitu dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dan entitas konsolidasi, juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Mengenai hubungan antara perusahaan induk dan anak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengendalian terhadap perusahaan lain melalui pemilik saham. Kemudian yang kedua ada hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak yang disebut dengan hubungan afiliasi. Yang ketiga ada perusahaan induk atau bisa disebut juga parent company, yaitu perusahaan yang memegang saham perusahaan lain dan mengendalikan kegiatan perusahaan tersebut. Yang terakhir ada holding company, yaitu perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk sepenuhnya memegang saham perusahaan lain dan mengawasi kegiatan perusahaan tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Widya Kusumadana, NIM 1817051259.
Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pencatatan investasi dalam perusahaan anak. Adapun pencatatan yang dilakukan dalam investasi perusahaan anak luar negeri adalah yang pertama, sebuah perusahaan memperoleh saham perusahaan lain lewat pembelian berkas, lewat penukaran dan aktiva lain, atau lewat penukaran dengan surat-surat berharga itu sendiri. Yang kedua, sebuah perkiraan investasi dibebani sebesar harga pokok saham yang diperoleh. Yang ketiga, apabila pembayaran dilakukan per kas, maka perkiraan investasi ini didebet sebesar jumlah yang dibayarkan. Apabila aktiva lain diberikan dalam penukaran, maka investasi ini harus dicatat dengan nilai wajar aktiva yang diserahkan. Lalu yang terakhir, apabila surat-surat berharga sendiri sebuah perusahaan diterbitkan dalam penukarannya dengan saham yang diperoleh, maka investasi ini harus dicatat dengan nilai wajar surat-surat berharga yang diserahkan dalam penukaran atau dengan nilai wajar saham yang diperoleh. Mana yang terbukti lebih jelas investasi dalam saham perusahaan anak dilaporkan dengan judul investasi dalam neraca perusahaan induk. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Anak Agung Rasnara Putra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai sifat laporan keuangan konsolidasi yang akan dibagi menjadi dua. Pertama itu adalah laporan keuangan konsolidasi adalah model laporan akuntansi untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan tersendiri yang dimana didirikan atas kepemilikan dan pengendalian bersama meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. Yang kedua itu adalah penyusunan neraca laporan keuangan konsolidasi untuk anak dan induk. Di sini perusahaan anak dianggap sebagai cabang, di mana aktiva dan kewajiban masing-masing perusahaan anak akan digabungkan menjadi satu dengan perusahaan induk. Segala pos-pos hilang tidak mempunyai arti ketika sebuah usaha yang bersangkutan merupakan usaha tunggal harus diberhentikan atau dihapus. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Sudi Sastra Putra dengan NIM 1817051239. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilikan usaha. Nah, nilai buku adalah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan. Jika dibagikan, nilai buku hanya mencerminkan beberapa besar jaminan atau beberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Selanjutnya itu tentang laba yang ditahan konsolidasi. Ini berlaku akuntansi untuk hubungan kantor pusat dan kantor cabang mengenai yang pertama, masalah sistem moneter. Yang kedua, transfer keuntungan perusahaan. Yang ketiga itu ketentuan tentang penjabaran rekening yang dinyatakan dalam mata uang asing. Masalah khusus kemungkinan adanya hak pemegang minoritas dalam perusahaan afiliasi. Terdapat metode alternatif dalam akuntansi investasi. Saham pada perusahaan anak yang masing-masing mempunyai pengaruh yang sedikit banyak akan berbeda dalam menyusun laporan keuangan yang digabungkan atau dikonsolidasikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.